Seringkali keadilan tidak hanya tertuang lewat putusan hakim, tapi kadang terbit lewat tanda tangan presiden. Tom Lembong dengan kasus impor gula bernilai ratusan miliar tidak terbukti untung secara pribadi. Rakyat bertanya-tanya, di mana hukum kita? Tak lama pernyataan abolisi turun, Hasto Kristianto memberi suap untuk bantu Harun Masiku duduk di DPR. Demi rekonsiliasi nasional, ia pun diberi amnesti. Katanya kebijakan ini demi persatuan bangsa, tapi publik tidak bisa terus dibuai narasi. Apa tujuan di balik langkah ini? Mari kita bahas dalam catatan kebijakan publik dan politik kali ini bersama saya, Wisnu Yuwono. Terkait dua orang tokoh ya, Pak Hasto dan Pak Tom Lembong sebetulnya memang bagian dari kebijakan yang besar tersebut, tapi memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya terhadap apa yang menjadi masalah pertimbangannya, ini. Bang Habib? Apakah tadi Nanti ditanyakan ke pemerintah, ya kan ya. Kalau kami sih pasti menyetujui. Beliau setuju dan tidak setuju, tidak ada urusan. Oke. Yang penting dia minta. Tapi kalau nggak setuju, saya ada urusan pribadi. Justru nanti Bang Habib yang Kita pindah komisi gitu. Oke, Bang Habib, gimana untuk meyakinkan bahwa ini bukan transaksional? Karena setelah itu ada statement dari PDIP yang menyatakan bahwa ya kita mendukung pemerintahan dari Presiden Prabowo gitu. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, terseret kasus impor 105.000 ton gula kristal mentah yang dilakukan ketika produksi dalam negeri justru sedang surplus. Kasus ini bermula dari tuduhan bahwa kebijakan tersebut merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Angka yang besar dan cukup mengguncang. Tapi kemudian muncul hasil audit internal yang menyebut bahwa kerugian aktual hanya sekitar 194 miliar rupiah. Artinya selisihnya lebih dari 300 miliar rupiah dari dakwaan awal. Vonisnya jelas, 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta. Tapi menariknya dalam persidangan, ia tidak terbukti memiliki niat jahat, mens rea, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan tersebut. Publik sempat dihebohkan dengan lika-liku ini. Ya siapa tidak heboh menatap kenyataan seperti ini? Kemudian ini menjadi pertimbangan penting dalam pengajuan abolisi. Abolisi bukan sekedar gerasi, melainkan penghapusan proses hukum terhadap seorang yang dianggap layak diberikan pengecualian karena alasan tertentu. Dan yang lebih menarik, proses hukum terhadap Tom baru berjalan 8 tahun setelah kebijakan itu dibuat, tepatnya pada masa 2015 hingga 2016. Sebuah jeda waktu yang panjang dan menimbulkan pertanyaan, mengapa kasus ini baru aktif sekarang dan mengapa bisa selesai dengan begitu cepat? Lalu kita beralih ke Hasto Kristianto, tokoh penting dari PDIP yang merupakan sekretaris jenderal. Kasusnya cukup kompleks karena terkait dengan praktik suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum dalam skandal pergantian antar waktu atau PAW. Nilai suapnya sebesar 400 juta rupiah. Diberikan untuk meloloskan Harun Masiku ke kursi DPR. Masalahnya bukan hanya soal uang, tapi soal apa yang terjadi setelahnya. Harun Masiku menghilang hingga hari ini masih buron dan menjadi simbol ketidaktuntasan kasus korupsi politik di Indonesia. Di tengah situasi ini, Presiden memutuskan untuk memberikan amnesti kepada Hasto, yaitu pengampunan pidana. Apakah memang ini wujud keadilan yang sesungguhnya? Biar publik yang menilai. Secara sederhana, abolisi itu penghentian proses hukum. Biasanya diberikan saat perkara masih berjalan, belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap. Presiden bisa memberikan abolisi jika proses hukum dianggap tidak tepat atau dikhawatirkan justru menimbulkan kegaduhan nasional. Sementara amnesti adalah pengampunan setelah seseorang dijatuhi
hukum pidana. Hukumnya sudah selesai, vonis sudah turun, tapi Presiden bisa menghapus akibat hukum tersebut dengan alasan rekonsiliasi politik atau stabilitas nasional. Nah, mari kita lihat penerapannya di dua kasus ini. Tom Lembong mendapat abolisi karena secara hukum ia dinilai tidak terbukti niat jahat atau mengambil keuntungan pribadi. Meski vonis 4,5 tahun sudah dijatuhkan, proses hukum masih bisa diajukan banding atau PK. Pemerintah memilih menghentikannya. Alasannya, audit internal menyatakan kerugian negara ternyata jauh lebih kecil dari dakwaan awal. Di sisi lain, kasusnya juga punya potensi menyeret nama besar di sektor ekonomi pemerintahan sebelumnya. Maka bisa dimaklumi jika penyelesaian politik dipilih, meski tetap tidak terlepas dari pro dan kontra. Hasto Kristianto di sisi lain sudah menjalani proses hukum dan divonis bersalah karena menyuap anggota KPU. Tapi kemudian ia diberi amnesti, pengampunan penuh, alasan resminya demi rekonsiliasi nasional dan stabilitas politik. Namun di balik itu, publik banyak menduga ini adalah bagian dari kompromi politik antara presiden dan elit partai besar untuk mengamankan dukungan di parlemen. Jadi, meskipun dua istilah ini sah dan konstitusional, kita perlu bertanya, apakah keputusan tersebut murni pertimbangan hukum atau lebih mencerminkan kalkulasi politik? Disinilah pentingnya kita sebagai publik untuk tak hanya memahami istilah hukumnya, tapi juga membaca konteks politik yang sedang terjadi. Apa yang terjadi pada Tom Lembong dan Hasto Kristianto hanyalah contoh kecil dari fenomena lebih luas, yaitu politisasi hukum. Ketika hukum digunakan sebagai alat bargaining politik, maka yang dikorbankan adalah integritas sistem hukum itu sendiri. Proses hukum yang seharusnya objektif dan independen menjadi rentan intervensi politik. Dalam kasus Tom Lembong, abolisi jelas bertujuan untuk meredakan tekanan politik akibat kasus yang berpotensi merusak citra pemerintah. Sementara amnesti terhadap Hasto Kristianto merupakan langkah strategis untuk mendapatkan dukungan politik dari partai besar. Kedua kasus ini membuktikan bahwa kompromi politik masih jauh lebih dominan dibandingkan integritas hukum di Indonesia. Apa yang harus dilakukan pemerintah dan lembaga peradilan untuk memperbaiki situasi ini? Saya sebagai pengamat kebijakan publik memiliki beberapa rekomendasi kebijakan yang mungkin saja menjadi pertimbangan. Pertama, perlu adanya penegasan prinsip independensi lembaga peradilan. Harus ada jaminan konkret bahwa proses hukum tidak bisa diganggu-gugat oleh pertimbangan politik. Kedua, transparansi proses hukum perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Masyarakat berhak mengetahui dasar hukum dari setiap pemberian abolisi atau amnesti. Selanjutnya, memperkuat pengawasan publik dan lembaga independen. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum berdasarkan pada bukti yang sah. Dan yang terakhir bagi saya, kita harus melanjutkan reformasi sistem hukum. Penegakan hukum harus berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan pada kepentingan politik. Demikian pembahasan tentang praktek kebijakan abolisi dan amnesti dalam dinamika hukum dan politik kita. Meski keduanya adalah kewenangan konstitusional presiden, penerapannya terus menimbulkan tanya. Apakah hukum tunduk pada kepentingan politik? Abolisi dan amnesti bukan sekedar keputusan.
Ia cermin wajah negara dalam penegakan hukum dan kepercayaan. Jika hukum mulai lentur demi kekuasaan, lalu pada siapa lagi keadilan bisa kita gantungkan? Saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa di catatan kebijakan publik dan politik selanjutnya.